Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, ahabbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah, jikalau kita mencermati keadaan di bumi kita Indonesia, yaitu negeri yang gemah rimpah jinawi, yang penuh dengan kekayaan alam, maka banyak turis-turis yang datang ke Indonesia menyangka dan mengira bahwasanya Indonesia ini adalah surga dunia. Dengan keindahannya, pantai, pegunungan, bebatuan dan lain sebagainya, maka tidak sedikit yang mengira, bahkan termasuk orang kita sendiri yang tinggal di bumi kita Indonesia ini, mengira dan menyangka bahwasanya Indonesia ini adalah surga. Namun, saudara-saudaraku sekalian, tahukah engkau bahwa sejatinya apa yang telah Allah janjikan kepada kita di surga kelak jauh melebihi dugaan kita, jauh melebihi prasangka-prasangka kita. Baik itu seorang desainer sekalipun, baik itu seorang arsitek sekalipun, maka apa yang telah Allah janjikan kepada kita jauh melebihi itu semua. Kita ambil satu contoh. Siapa yang tidak ingin di antara kita memiliki sebuah rumah yang dengan pemandangan luar biasa indahnya? Ketika menatap ke depan ada pantai, di belakang ada gunung. Siapa yang tidak ingin? Namun, kalau kita melihat apa yang Allah janjikan kepada kita, sejatinya jauh dan jauh sekali keindahannya dengan apa yang telah kita bayangkan. Masya Allah. Dengan keindahan seperti ini, inilah yang dikatakan orang-orang luar sana sebagai surganya dunia. Indonesia kita tercinta. Namun coba kita perhatikan satu hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika Rasulullah menjanjikan kepada kita satu ruangan di surga kelak, yang mana ruangan ini adalah ruangan spesial. Kalau kita biasanya tatkala sudah memiliki rumah, wajar kita memiliki satu spot terbaik, satu ruangan terbaik, entah itu ruang tamu, ruang kerja, ruang belajar dan lain sebagainya. Namun coba kita lihat dan kita simak hadis berikut ini. Ketika Rasulullah SAW mengagetkan para sahabatnya, beliau mengatakan, "Inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Bahwasanya di surga itu ada satu ruangan, yang ruangan tersebut bagian dalamnya tampak dari luar dan bagian luarnya tampak dari dalam. Maka sampai di sini sahabat yang saat itu sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung beranjak bangkit. Beliau mengatakan, "Qama a'rabiyyun." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Ya Rasulullah, liman hadhil ghuraf?" Untuk siapa ruangan tersebut ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liman atabal kalam," bagi orang yang senantiasa memperbaiki lisannya. "Liman ada masyam," bagi orang yang senantiasa mengikuti atau terus-menerus berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun dia tidak bolong-bolong dalam puasa Ramadannya. Yang ketiga, liman at'amat ta'am, dan barang siapa yang ia senantiasa memberikan makanan kepada fakir-fakir miskin. Dan yang terakhir, wasallal lail wan nasu niyam, orang yang senantiasa dia bangkit di malam harinya untuk mengerjakan salat 2 rakaat, salat sunnah tatkala yang lain manusia sedang tertidur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya apa yang menyebabkan seorang Arabi tadi ini bangkit dari duduknya kemudian mengatakan, "Untuk siapa bangunan itu ya Rasulullah?" Itu adalah tak lain tak bukan apa yang menjadi permulaan dari hadis ini. Sebuah ruangan di surga, bagian dalamnya tampak dari luar, bagian luarnya tampak dari dalam.
Kalau di zaman kita saat ini, mungkin saja kita bisa mengatakan, itu mudah sekali. Cukup dindingnya terbuat dari kaca, selesai urusan, selesai masalah. Namun kalau demikian, tidaklah sampai membuat A'rabi ini qama min qa'idihi, bangun dari duduknya. Karena apa? Karena seorang sahabat tahu bahwasanya apa yang tergambar di surga kelak, apa yang Allah janjikan di surga kelak, jauh melebihi harapan kita semua. Bahwasanya kita tahu bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang mala ainun ra'at, yang mata ini tidak pernah menatapnya, wala udhunun sami'at, tidak pernah telinga ini mendengar tentang keindahan hal tersebut, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Karenanya sahabat tadi bangun dari duduknya, kemudian mengatakan, untuk siapa bangunan yang begitu indahnya? Untuk siapa bangunan yang kita sampai detik ini tidak pernah terbayangkan bagaimana sebuah bangunan tampak dalamnya terlihat dari luar dan tampak luarnya terlihat dari dalam. Maka inilah bukti yang pertama, kemahakuasaan Allah, dan bahwasanya sangat congkaklah bagi seorang arsitektur, sehandal apapun ia, tatkala ia bisa mengatakan bangunannya melebihi keindahannya dibanding ciptaan siapapun. Karena ada ciptaan dari Allah Jalla wa'ala yang tidak bisa ia bayangkan, tidak bisa ia ciptakan, tidak bisa ia desain. Kemudian faedah hadis ini yang kedua adalah orang-orang yang ia mendapatkan sebuah ruangan sempurna tadi, sebuah ruangan yang sangat indah, adalah 4 golongan. Yaitu yang pertama, orang-orang yang ia senantiasa memperbaiki lisannya, baik lisannya. Maka mari diantara kita ketika ingin sebuah spot terbaik, sebuah bangunan yang mana di sana ada kondisi terbaik, ada titik-titik terbaik, ruangan terbaik, maka hendaknya kita ketika mengharapkan itu di surga kelak memperbaiki lisan kita. Jangan justru lisan kita memecah belah, jangan justru lisan kita menghindarkan persatuan, atau bahkan lisan kita justru menyakiti hati-hati banyak orang. Yang kedua, liman at'amat ta'am, bagi orang yang senantiasa memberikan makanan. Dia tidak medit, dia tidak pelit kepada dirinya, dia mudah berbagi kepada orang lain. Dia sadar bahwasanya orang lain memiliki hak terhadap apa yang ia miliki. Yang ketiga, wa adamas siyam, bagi orang yang juga senantiasa merutinkan puasa sunnahnya. Ketika dia sudah berazam untuk puasa Senin Kamis, maka kemudian dia tidak mudah untuk memberikan uzur kepada dirinya. Ketika ia sudah berazam untuk puasa Daud, dia tidak mudah kemudian melepaskan azamnya tersebut. Dia senantiasa konsekuen dengan puasa yang ingin ia rutinkan. Dan yang terakhir, wasallal lail wan nasu niyam, adalah orang-orang yang tatkala orang-orang yang lain tidur, tatkala manusia yang lain tidur, dia bangkit untuk berdiri menghadap kepada Rabbnya, Rabbul Jalali wal Ikram. Untuk apa? Untuk menyujudkan, untuk menundukkan dahinya dan menundukkan segala sesuatu apa yang ada dalam dirinya, apa yang ia miliki, tunduk ke dalam kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sebagai bahan tasjid, sebagai bahan motivasi, siapa di antara kita ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah, pantai di depan kita, pegunungan di belakang kita, siapa yang tidak ingin memiliki bangunan, memiliki rumah di seperti ini? Maka mari, andaikan kita tidak bisa memilikinya di dunia ini, maka minimal kita memiliki azam untuk senantiasa berupaya beramal saleh agar kelak mendapatkan bangunan yang kita harapkan, bangunan yang kita inginkan di surga kelak, yaitu surga yang tempat terindah. Tidak ada tempat terindah selain surganya Allah Jalla wa'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhiru kalam wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.